pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Salam. Salam Bapak Ibu. Ya, mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Bapak Daniel Supriyanto. Waktu dan kesempatan kami berikan. Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Bersyukur kalau sore hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita awali ibadah kita dengan lagu "Dengan Apa Kan Ku Balas". Apa
Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tak ada seorang pun di tempat ini yang tidak pernah mengecat kasih dan kemurahan. Sebesar apapun yang kita hadapi, seberat apapun pencobaan yang kita saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Kalau Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai, memberkati, menyembuhkan, itu akan Tuhan lakukan, karena itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut sambil merasakan kehadiran Tuhan yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku kalah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus.
akan kehadiran Tuhan sore hari ini. bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. 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 Amin. Tuhan, sore hari ini hati kami berlimpah dengan syukur. Haleluya. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan umat-umat di tempat ini, kami boleh kembali hadir tempat ini untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih dan kemurahan ya Tuhan, selain mempersembahkan hidup kami sebagai penyembahan yang hidup. Oh Tuhan, kami percaya sore hari ini Tuhan hadir melawat kami, menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita mau bersuka cita, kita mau nyanyikan lagu Berbahagialah Orang Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan. Dialah Taurat Tuhan yang
dan puji nama Tuhan. Saya percaya Ibu dan Bapak yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak pernah ragu dalam mengikut Yesus. Walaupun banyak rintangan, badai yang menerjang, tidak ragu lagi untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan, tidak ada aku ragu lagi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sebentar lagi dapat menolong kita, membimbing kita, memberkati perjalanan hidup kita ke depan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu,
Kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tetap dalam sikap doa Bapak Ibu. Dan tempat kami serahkan kepada Pak Boyo untuk firman Tuhan. Terima kasih ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, sore ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin menyertai kami. Dan di tempat ini kami rindu memuji-muji-Mu ya Bapa. Bahkan kami rindu belajar akan firman. Terima kasih Bapa, awal hingga akhir pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nah, sore hari ini saya tidak sendirian ya. Saya didampingi oleh ibu-ibu dari TPI Benowo yang ingin memberikan persembahan melalui pujian ya. 1 bulan ini ya, kurang lebih 1 bulan setengah ini saya dipakai Tuhan, boleh di GBPS, boleh di GIBIS. Pada sore hari saya ditemani ibu-ibu, dan kesempatan pada sore hari ini kita juga akan mendengarkan satu pujian dari TPI Benowo. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Salam Bapak Ibu semua. Kami dari TPI Benowo mengucapkan terima kasih kalau kami semua boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami dari TPI Benowo akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Kami akan memberikan satu pujian dengan pujian yang berjudulkan Kau yang terbaik bagiku, di mana Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami semua, sehingga kami mau dipakai oleh Tuhan di ladang Tuhan untuk melayani Tuhan. Kiranya pujian kami boleh menjadikan berkat kami semua. Amin. Tuntunlah aku Tuhan dengan kasih setiamu. Ajarlah aku kebenaran seturut kehendak-Mu. Jangan Kau biarkan ku hilang dan tersesat dari semua yang ada. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladang-Mu, jadi penabur keselamatan-Mu. Ajarlah aku mengenal-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kau terbaik bagiku. Kau lurus
dengan kasih setiamu. Ajarlah aku kebenaran seturut kehendak-Mu. Jangan Kau biarkan ku hilang dan tersesat. Dari semua yang ada, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladang-Mu, jadi penabur keselamatan-Mu. Ajarlah aku mengenal-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladang-Mu, jadi penabur keselamatan-Mu. Ajarlah aku mengenal-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Oh, 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 oh. Kau terbaik bagiku. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Persembahan pujian dari ibu-ibu TPI Benowo. Mari kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 28. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 28. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini ada 2 judul dan bacaannya tidak terlalu panjang ya. 2 judul, 1 tema. Wah, ini kalau hamba Tuhan dikasih tema seperti ini agak sulit ya. Karena 2 judul, 1 tema. Saya akan bacakan buat kita bersama. Kita membaca ayat yang ke-24. Judulnya adalah Kembalinya Roh Jahat. Saya baca ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula.
Kita lanjutkan ayat 27 sampai 28. Ini judul yang lain ya. Judulnya adalah siapa yang berbahagia. Saya bacakan ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi, perhatikan ini temanya, tetapi ia berkata, Tuhan Yesus yang bilang, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Pada saat pertemuan hari Kamis, sebenarnya saya sempat bingung. Tidak jarang tema diberikan 2 judul gitu ya. Biasanya 1 judul, terus temanya ambil dari situ. Tetapi kalau saya menemukan 2 judul dengan 1 tema, itu agak sulit. Karena 2 judul ini harus diapakan? Disamakan. Atau digolongkan. Paling tidak, siapa yang berbicara tentang firman Tuhan, dia harus pandai-pandai menggabungkan 2 ayat ini menjadikan tema. Temanya bagus sekali temanya. Temanya ayat 28. Temanya yaitu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau kita pikir sepintas, apa hubungannya dengan roh yang kembali atau roh setan? Saya sempat berpikir dalam kebingungan itu. Bahkan tadi pagi, maaf, saya juga ngopi gitu ya. Saya ngopi karena gereja Salmas ini kan ada beberapa kali, baik di Darmo pagi, ada pagi di Koblen, ada pagi di Bromo. Pikir saya, wah, saya kesempatan sore, wah lumayan. Bukan saya nggak persiapan, karena saya kesulitan. Saya sudah persiapan, saya kopi. Cari kopi lah. Maksudnya bukan minuman kopi. Firman Tuhan yang disampaikan di gereja Salmas kan ada lebih dari 1. Ternyata memang ada beberapa masukan yang menjadikan tambahan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Bahkan ada 1 hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu gak dibaca. Tentang ayat 24-nya sampai 26. Yang dibahas adalah berbahagialah. Wah, kalau temanya itu mungkin agak enak gitu ya, 1 ya. Tetapi kalau digabungkan 2 cerita dalam 1 tema, wow, tidak gampang Bapak Ibu. Apalagi kalau tak pikir sepintas, berbahagialah dengan roh setan. Loh, aduh ini ya, gimana cara gabungnya Tuhan? Tentunya para hamba Tuhan harus bertanya-tanya kepada siapa? Bapak, tolong Bapak, begitu ya. Mulai tadi malam itu saya sudah persiapan. Tadi siang saya nemukan, loh, yang di kopi kok tidak sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Tetapi paling tidak pada malam hari ini kita belajar bersama-sama, akan saya gabungkan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama sebelum saya terlanjutkan firman Tuhan, saya ikut bangga buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kenapa bangga? Karena di tempat ini yang dulunya TPI Tengger sekarang menjadi Gereja Isalmasi Tengger. Bangga saya bukan karena saya jemaat sini, enggak. Bangga saya itu 22 tahun yang lalu Bondo Muda ini ikut merintis loh. Mana Bu Imam sini? Ada Bu Imam? Kalau yang saya tahu tuh Bu Imam paling lama gitu ya. Saya kenal sekali Bu Imam itu. Dulu pertama itu waduh gonceng sana, panggil sini, panggil sana. Kadang-kadang Pak Daniel kesulitan tempat. Bener saudara. Waktu saya masih muda, lincah, tidak segendut sekarang. Pak Daniel bilang, "Doh, nanti malam ibadah di sana." "Siap Pak," karena segitu dari saya gitu ya.
Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu saya ingat TPI Tengger ini masih pindah-pindah. Paling kalau saya ingat ya, saya itu boleh 4-5 kali merayakan Natal. Ya, habis itu Tuhan berikan kesempatan saya boleh merintis juga di daerah TPI Delta Sari yang sekarang bersama Bapak Pendeta Anugrah gitu ya. Dan sekarang saya juga diberi kesempatan Tuhan 2 TPI Benowo sama TPI Simo. Saya nggak tahu, tetapi yang saya lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Saya bangga sekali buat Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ini adalah wajah-wajah yang benar-benar wajah yang dipakai Tuhan. Sehingga di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, temanya adalah mendengar firman Allah dan memelihara. Apa hubungannya dengan roh? Tadi kalau saudara kan baca tuh ayat 24 sampai 26, saya sempat mikir, aduh Tuhan, ya pohon cara gabungnya ini. Terus akhirnya saya menemukan ayat 27. Coba ya kita buka ya. Lukas pasal 2, Lukas 11 ayat 21 ya. Ayat 21. Supaya saya gabungkan supaya juga tidak sulit untuk menerimanya ya. Akan saya bacakan Lukas 2 ayat 21. Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat. Tuhan Yesus selalu dimanapun berada menyampaikan kebenaran. Bukan sekedar menyampaikan kebenaran kerajaan Allah saja, tetapi Tuhan Yesus juga mengadakan penyembuhan. Banyak mujizat yang terjadi di sana. Kalau saudara baca konteks ini, ayat sebelumnya, dikatakan ada seorang kerasukan setan juga, bahkan mengganggu mulutnya. Dikatakan bisu, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dan akhirnya Tuhan itu menyembuhkan. Saya baca ayat 21, perhatikan Alkitab saudara. Apabila seorang yang kuat, ini kok blank HP saya ini ya. Apabila seorang yang kuat dan lengkap persenjataan menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Ternyata kalau kita membaca dengan teliti, Tuhan Yesus itu menggambarkan bahwa kehidupan seorang itu seperti rumah. Jadi tergantung rumah itu diisi oleh apa. Diisi alat-alat, ada perabot apa itu? Perabot ya. Saya bingung saya. Apapun yang diisinya itu tergantung yang memiliki rumah. Baru saya memahami, oh ternyata apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, berarti orang ini adalah orang yang benar-benar hatinya ada Roh Kudus. Bapak Ibu saya ingatkan ya, yang usianya di atas 50 seperti saya ini. Dulu pada saat penginjilan ada gambar hati ya. Ada kursi di tengah-tengahnya, masih ingat? Ada telatat itu loh yang dibagikan untuk mengenalkan Yesus. Ada sebuah hati, di tengah-tengahnya ada kursinya. Tergantung rumah itu seperti hati ditaruh kursi. Siapa yang duduk kursi itu? Kalau yang duduk kursi itu, maaf, roh jahat, maka seluruh hidupnya atau rumah yang dikatakan penuh kejahatan, penuh dosa. Tetapi kalau yang duduk itu adalah salib Kristus, maka seluruh kehidupan rumah itu akan kuat. Makanya ayat 27 mengatakan apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata, amanlah rumah itu. Nah,
Sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya. Ini rangkaian pelayanan Tuhan Yesus, bukan sekedar saja memberitakan kerajaan Allah, tetapi Tuhan Yesus juga mau bicara. Tuhan Yesus berbicara tentang rumah, tergantung siapa yang memimpin di sana, siapa yang duduk di sana. Adanya ingat toh, terata-terata dulu kan begitu. Gambar hati, dalamnya ada kucing, ada macan gitu ya. Itu berarti binatang-binatang yang buas-buas. Berarti iblis, setan yang ada di sana yang berkuasa. Tetapi kalau hati itu ada gambar kursi dan salib ada di sana, berarti rumah itu di dalamnya ada kekuatan, yaitu Roh Kudus. Nah, ayat ini saya ajak saudara di sana. Rumah kalau lengkap dengan senjatanya, maka dikatakan ayat terakhir, amanlah rumah itu. Sekarang kita masuk kepada konteks ayat 24 sampai 26. Kenapa sih Tuhan Yesus kok bicara temanya itu mendengar dan memelihara firman Tuhan dibenturkan dengan ayat itu? Saya dengan teliti, saya cari-cari, oh ternyata ini Tuhan. Maka saya menemukan ayat 24 sampai ayat 26. Tuhan Yesus juga menemukan dan mengadakan mujizat. Apa yang diberikan dan apa yang dapat? Ayat 24 sampai 26 itu berbicara tentang apa? Kalau rumah itu bersih, disapu, ya, maka roh itu akan kembali lagi. Karena apa? Bersih, gak ada yang mimpin, gak ada penghuninya, dia masuk. Seperti gambaran hati, ada kursi, tergantung siapa yang duduk di kursi itu. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu maksud saya ya. Jadi kalau hati di tengahnya ada kursi, tidak ada kursi, tidak ada yang memimpin, maka dikatakan pada saat roh jahat ini pergi meninggalkan rumah atau hati yang saya katakan tadi, dia akan kembali lagi ke rumah itu. Karena apa? Rumah itu bersih dan rapi, tidak ada yang memimpin, sehingga dikatakan roh jahat itu mengajak 7 roh yang lain, bahkan lebih apa? Lebih jahat. Nah, saudara tahu, saya langsung masuk ke 25. Maaf, saya masuk ke 27, 28. Ini juga termasuk rangkaian pekerjaan Tuhan. Bukan sekedar memberitakan kerajaan Allah, tetapi juga mengadakan mujizat. Kita masuk ayat yang ke-27 sampai 28. Pada saat Tuhan Yesus berbicara, ya, kan dikatakan begitu firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah, tiba-tiba di antara orang banyak, saya ulang sekali lagi, tiba-tiba di antara orang banyak ada seorang perempuan yang melihat, kagum akan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan kagum? Karena ibu ini melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Langsung dia berpikir, wow, berbahagialah. Kalau kita baca ayat yang ke-27, perhatikan ya, saya ulang sekali lagi. Ayat 27 berbicara demikian. Ini adalah perempuan. Ketika Yesus masih berbicara, perhatikan, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Jadi tentunya aja kalau Tuhan Yesus berbicara dengan orang banyak, ada seorang wanita yang mengeleduk gitu ya, atau tiba-tiba langsung bicara. Tentunya yang lain juga melihat, betul? Nggak mungkin nggak melihat. Apa yang dikatakan perempuan itu? Perhatikan. Berbahagialah ibu
yang telah mengandung. Cukup? Enggak. Engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Siapa yang dimaksud ibu ini kira-kira? Halo? Oh, saya baca lagi ya perlahan supaya ibu. Pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan banyak orang, tiba-tiba ada seorang perempuan yang kagum melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi tidak salah loh perempuan ini ngomong apa saudara? Perhatikan. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau itu Yesus. Siapa yang mengandung Yesus? Wow, pinter kabeh. Maria. Bukan sekedar mengandung, bahkan yang menyusui. Saya percaya Bapak Ibu kalau memiliki anak gitu ya, pinter gitu ya, sudah naik kelas nilainya bagus, untuk masuk di perguruan gratis, seneng nggak? Oh, bangga pasti. Sopo dia? Anakku. Rebutan dengan bapaknya. Mau ribut aku. Karena merasa anaknya pandai. Perempuan ini juga demikian. Dia bangga sekali melihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bukan sekedar berbicara menyampaikan kebenaran kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga melakukan penyembuhan, mengusir setan. Baru saya tahu. Oh, ternyata maksudnya begitu ya. Dalam rangkaian pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus itu, salah satunya ibu yang menyebutkan, di antara banyak orang itu berbicara seorang ibu, berbahagialah engkau yang mengandung. Ini menunjukkan Maria ibu Yesus. Kalau saudara ingin melihat di dalam Lukas 1 ayat 48, ternyata Maria itu juga berkata apa? Aku juga berbahagia. Karena apa? Juru selamat yang ada di dalam kandungannya itu Maria sendiri, dalam Lukas 1 ayat 48. Tetapi ternyata di dalam ayat 27 yang kita baca, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusuinya, yaitu Maria. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, siapa tidak bangga? Siapa tidak dikatakan bahagia kalau keberhasilan itu ada di dalam diri kita? Tentunya kita nggak salah ngomong gini, Bapak isopo, ya. Kalau kita berkata bangga itu ya. Saya aja bangga pada saat anak saya main gitar tadi Tio itu belum masuk sekolah kampus ya, belum kuliah deh. Tiba-tiba anak saya yang nomor 1 itu pinter. Anak saya Nathan itu kan menjadi guru dari adik kelasnya ya. Kadang-kadang saya meragukan, anakku isok melayu penggelundung yo, ngelamu anak, betul enggak? Tapi diberikan kepercayaan untuk melatih adik-adiknya di kampus. Karena kampus itu mewakili pertandingan sepak bola kemana-mana, kurang sayap kirinya. Karena dua-dua anak saya sekolah sepak bola, Nathan pintar anak saya. Bilang apa? Ya apa nek sayap kiri kita kurang itu dimasukkan adik saya. Adik saya, Jadi Tio itu belum masuk kampus, belum kuliah, masih masuk liburan, sudah keliling pertandingan, mewakili kampusnya. Loh, bayangkan. Itu kalau Tio sendiri tidak pandai, Nathan juga tidak bisa mendekati para pemimpin sekolahan, tidak bisa masuk. Saya mendengar itu, saya ragu-ragu, saya tanya pada temannya Nathan waktu datang ke rumah, Mas, Nathan itu gendut. Aku gak yakin kalau bisa lari. Nek gelondong aku percaya. Wong gemuke koyo bapake gitu ya. Enggak, Pak.
Nathan tuh biarpun gede tuh skillnya pinter Pak. Wah, saya bangga. Saya bilang sama istri saya, kalau sepak bola sih bukan bapaknya, gak mungkin ibu sepak bola. Anakku. Kebanggaan itu ada Bapak Ibu. Apapun yang dimiliki anak saudara, jangan bilang biasa itu. Kalau orang lain bisa itu, anak jadi lemah. Kalau saudara memiliki anak yang membanggakan, katakan jujur aja. Saya katakan jujur, oh Nathan itu pinter, pelatih sepak bola, didelok gendute gak mungkin melayu, mungkin gelondong. Tapi temannya sendiri ngomong, Pak nek ngolah bola itu ngajari dia skillnya pinter Pak. Wah, itu bukan dari anakku sendiri yang ngomong, temannya. Dari itu kalau saya bilang sama istri saya, dia juga gak mau kalah. Sepak bola toh, sopo bapak. Perempuan ini juga sama. Perempuan ini bilang, berbahagialah ibu yang mengandung dan yang menyusui, karena melihat karya Tuhan Yesus, baik dalam pengusiran setan, baik dalam kejadian-kejadian apa. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kira-kira apa jawabannya Tuhan Yesus? Nah, kita lihat ayat 28-nya. Apakah pada saat Tuhan Yesus dikagumi, langsung ngomong begini, sopo aku? Enggak, aku deh juga enggak. Perhatikan ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah ibu ini salah? Enggak salah. Berbahagialah ibu, bener. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pakai batu kok, pakai seorang wanita. Jadi kalau ngomong berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui, itu benar, nggak salah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang lebih berbahaya, yang lebih berbahagia itu bukan Maria. Ternyata mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara berbahagia, siapa sih nggak mau? Betul? Saya tanyai satu-satu yang hadir pada malam hari ini, saya yakin nggak ada yang bilang nggak mau. Pasti semua mau apa itu? Berbahagia. Jadi saudara pun jangan bangga kalau anak sampean pinter, tapi nggak salah sih. Ternyata kalau anak saudara itu dibanggakan, ojo lupa lo ya, minggu tetap nang gereja lo gitu saudara. Ojo lalu ya, minggu sekolah minggu lo gitu saudara. Supaya Tuhan Yesus tahu persis kata bahagia itu bukan menunjukkan aku sing lahirno begitu. Tetapi ternyata dijawab dengan Tuhan Yesus sendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Untuk mendengar firman Tuhan mungkin mudah. Bisa di televisi, bisa di HP. Gampang itu mendengarkan. Tetapi memelihara itu tidak gampang. Saya melihat tafsiran. Apa sih ini maksudnya? Kok Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia itu adalah orang yang bukan sekedar mendengar, tetapi juga memelihara. Saya buka-buka. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata mendengar dan memelihara itu adalah suatu alasan yang menunjukkan orang itu taat. Katakan amin. Kalau saudara sering mendengar firman Tuhan toh, sering melihat
sering melakukan, itu baik. Tapi akan lebih baik kalau saudara memeliharanya. Karena mendengar dan memelihara itu adalah satu bagian yang disebut ketaatan yang harus kita lakukan. Saya pernah berkata, menjadi orang Kristen jangan menjadi orang Kristen-Kristenan. Tolong sekali lagi. Kalau saudara menjadi orang percaya, orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang pilihan diselamatkan, jangan sekali-kali saudara menjadi orang Kristen-Kristenan. Kalau Kristen-Kristenan itu gimana? Datang ke gereja Alkitab, yes. Memberikan persembahan, yes. Duduk di depan, yes. Melayani jadi terima tamu, yes. Tapi enggak baik. Bahkan mendengarkan firman Tuhan, yes. Tapi sampai di rumah lupa. Berarti orang ini cuma mendengar toh, tidak memeliharanya. Bagaimana cara memeliharanya? Enggak cukup loh saudara. Ayat firman Tuhan yang sampaikan maupun saya uraikan ini, saudara pulang lali, apalagi cuma di sini toh. Itu cuma mendengar toh. Lakukan. Apa? Ulang membaca di rumah. Saudara pikirkan. Saudara pelajari. Apa yang dikatakan Pak Bondo tadi apa? Cari poin-poinnya. Itu namanya bukan sekedar mendengar, tetapi memeliharanya. Jadi itu mendengar gak cukup. Mendengar harus disertai dengan ketaatan. Kalau saudara menjadi orang Kristen-Kristen kayak begitu, memberikan persembahan baik. Datang ke gereja baik. Melayani baik. Tetapi apa artinya kebaikan saudara kerjakan itu? Cuma karena apa? Disuruh Mas Kris, ditelepon, gak datang sungkan. Aduh, ini Kristen-Kristenan toh. Tetapi saudara harus bertumbuh. Saudara ingin berkembang, mau belajarlah. Saudara senang loh. Nanti kalau ibadah di sini, ajak saudara kita yang lain. Karena apa? Di sini nanti pengkhotbahnya gonta ganti gitu ya. Wah, menyenangkan lah pokoknya. Hamba-hamba Tuhan yang diutus di tempat ini, biarpun di sini belum ada pendetanya, saudara tetap mendoakan siapa nanti yang bertanggung jawab. Maksudnya itu bekerja bersama-sama. Untuk satu orang kurang. Saya jujur, saya ini mengembangkan TPI Benowo sama TPI Simo. Biarpun saya mampu, saya bisa, saya itu bukan apa-apa. Saya perlu dibantu-bantu. Ini tim vokal ini saya ajak keliling ya. Kalau saya diundang khotbah ke sana, tak ajak. Ini masih ada lagi. Desember ini ada 2 lagi kesempatan saya untuk melayani Tuhan di tempat lain. Palingnya saya batasi lah sebulan sekali. Supaya apa? Supaya tidak seperti katak di dalam tempurung. Tok, ngiri. Tok, ke kanan. Tok, munjer tok. Tapi kalau saya bisa menyampaikan firman di tempat-tempat yang berbeda, seger banget Tuhan ini, betul nggak? Seger gitu. Apalagi ditemani dengan istri tercinta, tambah seneng saya. Bener seneng. Kalau di sini siapa ini? Pak Cornelius bersama Ibu Cornelius. Seneng aku. Suami istri berdampingan, seneng pokoknya. Bapak Edi sama Bu Edi. Seneng. Melayani kalau berdua itu seneng itu pokoknya. Nah, saya kembali lagi firman Tuhan. Jadi mendengar dan memelihara termasuk satu ketaatan yang harus dilakukan. Jangan menjadi orang Kristenan tok. Kalau Kristenan tok mau beli mobil-mobilan. Lo kapan munggahe? Mau beli rumah-rumahan. Lo kapan masuke? Termasuk mau masuk surga tapi surga-surgaan. Lo kapan? Saya ingatkan sekali lagi, jangan menjadi orang
Kristenan, duduk ibadah kayak begini, melayani tapi tidak pernah memelihara. Jadi kita selalu kurang mendengar sini, pergi sana. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya perpanjang, tetapi saya rindu mengingatkan buat kita bersama. Jangan menjadi orang Kristen, supaya saudara taat. Karena di dalam taat ada mendengar dan memelihara. Apa kata Tuhan Yesus? Itu loh yang dikatakan berbahagialah. Ubah hatiku, mende masalahku. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini mengingatkan kita bersama bahwa menjadi orang Kristenan tok tidak cukup, harus memelihara. Haleluya. Saya rindu dengan satu pujian, ubah hatiku bersama-sama. Saya undang saudara bangun berdiri. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku. Terima kasih Tuhan. Seperti salju, ya. Ubah hatiku seperti dirimu Bapa, seperti dirimu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Katakan, engkau panjungan, engkau panjungan. Katakan, ku tanah liat, betul jadikan ini doamu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan dengan segenap hati, engkau panjungan, engkau panjungan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doamu. Ubah hatiku, amin, seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Mari kita berdoa. Bapa, seperti pujian yang boleh kami naikkan di depan, biarlah Engkau mengubah setiap hati kami. Biar Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Kami sering melakukan kesalahan, kami sering melakukan dosa ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ubah setiap kata-kata kami yang menyakitkan. Ubah perilaku kami Tuhan, dan jadikan berkat buat orang lain. Karena kami tahu Tuhan, untuk mendengar itu penting, tetapi ketaatan di dalamnya ada pemeliharaan, yaitu firman-Mu ya Bapa, yang selalu menguatkan kami. Bapa, berkati kami semua, baik yang mendengar dan di tempat ini maupun yang di luar.
Biarlah firman pada malam hari ini benar-benar mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, kita semuanya sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa kita masukkan dalam hati kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan yang terutama kita tetap terus memeliharanya dalam langkah hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan hari ini adalah Ibu Utami. Kita akan pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan kita di dalam doa, dan nanti saya mohon Ibu Kasana pimpin kita di dalam doa persembahan. Sama-sama beribadah tempat ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan kami, dan Tuhan sendiri akan pakai persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Atas nama pengurus dan seluruh jemaat di Gereja Isal Masih Tengger ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Pondok Ikhtiar dan juga seluruh kru atau tim grup, vokal grup yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanannya. Saya akan membacakan beberapa pengumuman dan aktivitas kita selama sepekan ke depan. Untuk ibadah di tempat ini, Minggu tanggal 27 November, kita akan dilayani oleh Pendeta Rian Waru, pemimpin pujian Ibu Cornelius. Kemudian untuk di Darmo Harapan pagi dan sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Laswardi Suteja.
Kemudian untuk hari Selasa kita ada ibadah kaum wanita, dan ibadah kaum wanita kita masih adakan di Dharma Harapan ya. Jadi seluruh kaum wanita, jadi bukan hanya ibu-ibu, yang belum ibu-ibu tapi yang wanita juga diharapkan bisa bersama-sama kita mengikuti ibadah kaum wanita di Dharma Harapan yang diselenggarakan pada pukul 4 sore. Kita akan dilayani oleh, wah kok enggak ada ya Mas Kris? Oh iya, kita dilayani oleh Pendeta Rian Waru juga. Kemudian akan dilanjutkan pendalaman Alkitab pada jam 5.30 sore ya. Secara onset akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kemudian secara online akan dilayani oleh Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Kita membahas dalam kitab Amsal 19. Kemudian di tempat ini juga ada sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki cucu, mungkin anak, tetangga yang masih masuk di dalam sekolah minggu bisa bersama-sama diajak untuk beribadah sekolah minggu di tempat ini yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kemudian untuk jemaat juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan karena kita sebentar lagi mau menghadapi Natal ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya lewat persembahan khusus. Di situ bisa dicawang dengan persembahan Natal. Kemudian kita juga mengucapkan turut berduka cita ya, karena pada tanggal 9 November pada tanggal 8 November ya, Bapak Darkasi, yaitu orang tua dari Bapak Daniel Suprianto, sudah dipanggil Tuhan dan jenazahnya sudah dimakamkan pada hari Rabu 9 November 2022 di Pemakaman Umum Karetan Purwoharjo, Banyuwangi. Segenap jemaat menyampaikan turut berduka cita. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amen. Kita juga berdoa untuk renovasi yang saat ini sedang dijalankan di gereja kita yang ada di Koblen. Dana yang dibutuhkan sebesar 90 juta. Dana yang terkumpul sampai saat ini adalah 39.251.000. Jadi masih ada kekurangan. Jadi dimohon bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga sama ya, bisa dilewatkan pembangunan persembahan pembangunan. Kemudian puji Tuhan juga kalau saat ini untuk TPI Wiyung sudah bisa memiliki tempat. Kalau kemarin kan masih pindah-pindah ya, sejarahnya Pak Bondo ini juga dulu ya pindah-pindah, tetapi sekarang dengan kasih kemurahan Tuhan sudah bisa membeli tempat untuk ibadat TPI Wiyung yang membutuhkan dana sebesar 550 juta, dan sampai saat ini terkumpul dana 161.705.000. Jadi dimohon juga bantuannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama dukung baik dalam doa dan dana untuk kemajuan gereja kita, untuk pos-pos TPI yang saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur kalau setiap TPI kita sudah bisa memiliki tempat sendiri. Dan nanti juga kita berharap bisa juga berkembang seperti TPI Tengger yang saat ini boleh mengadakan ibadah umum yang sudah kita laksanakan sampai detik ini.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anugrah Laya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita. Oleh karena itu mari kita akhiri ibadah kita pada petang malam hari ini. Kami mengingatkan seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman, bahwasanya orang-orang yang berbahagia bukan karena hal-hal lahiriah yang kami dapatkan, tetapi orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan, bahkan menyimpan dan melakukan di dalam hidup mereka hari ke hari. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Bondo Ikhtiar yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan lebih lanjut di dalam keluarga, akan di dalam pengabdian dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk secara khusus ya Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Daniel Supriyanto ya Tuhan. Jikalau beberapa hari yang lalu ya Tuhan mereka juga mengalami duka cita karena Engkau telah memanggil pulang orang tua atau bapa ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami memohon kekuatan dari Tuhan Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka sekeluarga, sehingga ya Tuhan di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, mereka tetap melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan ini. Hiburkanlah hati mereka ya Tuhan, dan teguhkanlah iman mereka bahwa Engkau selalu merancang hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Engkau memberikan, bahkan merancang, bahkan memberikan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini hadir di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, baik kelemahan tubuh maupun tantangan demi tantangan, kesulitan yang mereka alami. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri akan membuka jalan keluar bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, mereka juga melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun untuk boleh kami melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan ibadah di Tengger Kandangan ini ya Tuhan. Pakai seluruh pengurus yang ada sehingga boleh kami bersama-sama seluruh jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah kami, terlebih ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah Natal yang sebentar lagi kami rayakan. Tuhan juga yang menolong kami supaya ibadah Natal tahun ini ya Tuhan itu adalah satu momen untuk boleh kami mengalami juga kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang belum sempat hadir di tengah-tengah ibadah sore hari ini. Tuhan juga yang menjangkau mereka satu persatu. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, sehingga lewat ibadah-ibadah kami boleh kami saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lain, akan mendorong satu dengan yang lain untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas bahkan usaha kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang terus menyertai bahkan memberkati kita. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang besar, yang terus memelihara iman kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai ketemu kembali. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi